Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional di tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu 24,4%. Walaupun terjadi penurunan, angka ini masih cukup tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14%, dan standar WHO di bawah 20%. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak di bawah usia 2 tahun, baik fisik maupun otaknya, akibat kekurangan gizi kronis. Stunting sendiri memiliki dampak, yaitu pertama, mengganggu metabolisme tubuh, menghambat pertumbuhan dan massa otot. Kedua, tinggi badan anak berada di bawah rata-rata anak seusianya. Ketiga, terganggunya imun tubuh, sehingga anak mudah sakit. Keempat, perkembangan otak yang tidak maksimal, sehingga mempengaruhi kemampuan belajar anak. Stunting sendiri dapat diakibatkan oleh pertama, ibu yang memiliki riwayat kek atau anemia. Kedua, kurangnya sanitasi dan air bersih. Ketiga, kurangnya informasi atau pengetahuan ibu tentang pola asuh yang baik. Keempat, kurangnya asupan makan yang bergizi, terutama energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Salah satu pencegahan stunting yaitu dengan pemberian MPASI yang kaya akan protein hewani. Sebelumnya, MPASI itu apa sih? MPASI itu merupakan makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi 6-24 bulan dengan takaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Sumber protein hewani untuk MPASI ini bisa didapatkan pada bahan pangan yang pertama daging ayam, ikan, telur, dan daging sapi. Pada daging ayam, kandungan protein, zat besi, magnesium, vitamin, dan fosfor sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang bayi. Tak hanya itu, kandungan kolin dan vitamin C-nya dapat meningkatkan perkembangan otak anak. Ikan merupakan makanan tinggi protein yang kaya manfaat dengan harga yang biasanya lebih terjangkau dibanding dengan daging sapi atau ayam. Ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang mampu mengoptimalkan perkembangan otak anak pada periode emas pertumbuhannya. Pakan makanan yang mengandung nutrisi komplit untuk bayi hingga orang dewasa. Dalam satu butir telur mengandung 75 kalori, 7 gram protein tinggi, zat besi, lemak, dan vitamin. Daging sapi merupakan makanan kaya protein, zat besi, dan asam folat yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Adanya kandungan zat besi pada daging sapi juga bisa membantu mencegah anemia yang beresiko menyebabkan stunting. Pemberian MPASI ini diberikan secara bertahap sesuai dengan usia bayi dan juga disesuaikan dengan prinsip dari isi piringku. Untuk bayi usia 6-8 bulan, MPASI berupa makanan saring atau lumat dengan kebutuhan MPASI per harinya itu kurang lebih 200 kalori. Di sini bayi 6-8 bulan ini masih memerlukan ASI eksklusif yaitu 70% dengan MPASI-nya itu 30%. Selanjutnya yaitu bayi dengan usia 9-11 bulan dengan MPASI yang diberikan yaitu makanan kasar atau makanan keluarga yang sudah dimodifikasi dengan kebutuhan MPASI per harinya ini kurang lebih 300 kalori. Di sini ada gambar dari isi piringku untuk bayi 9-11 bulan di mana bayi dengan usia ini memerlukan ASI eksklusif yaitu 50% ASI dan 50% MPASI. Sedangkan untuk bayi dengan usia 12-23 bulan, MPASI yang diberikan yaitu makanan keluarga dan makanan selingan berupa buah. Dengan kebutuhan MPASI per harinya ini yaitu kurang lebih 550 kalori. Berikut merupakan gambar dari isi piringku untuk bayi usia 12-23 bulan, di mana dengan bayi dengan usia ini memerlukan MPASI 70%, sedangkan ASI-nya itu 30%. Pastikan setiap makan MPASI mengandung protein hewani dan pastikan pula pertumbuhan anak dipantau setiap bulannya. Apabila berat badan anak tidak naik, segera periksakan ke dokter. MPASI berkualitas Untuk generasi emas.